Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna was sifatul ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa 'abada rabbahu hatta ataahu al-yaqin. Salawatullah wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Mengawali kajian kita di kesempatan yang berbahagia ini, tentulah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita mengajak, mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk menambah kebaikan-kebaikan. Bertambahnya kebaikan itulah suatu keuntungan, al-falah, keberuntungan. Kapan kita dapatkan keberuntungan? Kalau kita bisa menambah kebaikan-kebaikan. Sehingga jangan pernah kita mengatakan untung saya tidak rugi, tapi katakan rugi saya kalau tidak untung. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak mendapatkan keuntungan, walau tidak sampai menanggung kerugian, maka sungguh itu sudah merupakan satu kerugian. Kalau kita tidak mendapatkan keuntungan walaupun tidak sampai memikul kerugian, maka cukup sudah itu satu kerugian. Seorang pedagang buka dagangannya, lapak dagangnya, seharian tidak seorang pun datang membeli, tidak terjadi transaksi, berarti dia nggak untung. Tapi nggak ada yang hilang dari barang dagangannya, utuh, dia tidak rugi. Itu saja sudah cukup menunjukkan orang itu rugi. Rugi apa? Rugi waktu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, wal asri, demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu dalam kerugian. Semuanya tidak. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal salih. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan yang saling berpesan, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Orang beriman gak rugi. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khairan, dan sesungguhnya umur orang beriman itu tidaklah menambah untuknya kecuali kebaikan. Setiap detik dari waktu hidupnya ia dapatkan dengannya kebaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya beliau mengucapkan, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikan ya Allah hidup ini sebagai tambahan untukku dalam setiap kebaikan-kebaikan. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini satu pertemuan yang kita semua mendapatkan limpahan rahmatnya, dan perpisahan usai pertemuan ini perpisahan yang kita semua mendapatkan ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, as'adani Allah wa iyyakum. Satu di antara nikmat Allah, dari sekian banyak nikmat Allah itu, nikmat yang patut disyukuri adalah nikmatul lisan, nikmat yang berupa lisan. Ini satu di antara sekian banyak nikmat Allah. Itu disebutkan Allah dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafatain. Allah perintahkan kita mengingat nikmat Allah itu. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, dua bola mata, dengannya kita melihat ayat-ayat kauniyah, bukti tanda kekuasaan Allah. Walisanan, dan kami cipta pula untuknya satu lisan. Wasyafatain, dan sepasang bibir. Ini nikmat kadang-kadang kita nggak bisa melihat dan tidak bisa mensyukurinya. Dengan lisan kita mampu mengungkapkan apa yang kita rasakan di hati kita. Maka Allah berfirman, allamal qur'ana khalaqal insana allamahu al-bayan. Allamahu al-bayan. Allah mengajarkan manusia al-bayan. Apa itu al-bayan? At-ta'bir bil lisan, mengungkapkan perasaannya dengan lisannya. Masya Allah, nikmat ini luar biasa, harus kita syukuri. Kendati pun demikian, ternyata lisan yang merupakan nikmat Allah itu, bila kita tidak pandai memanfaatkannya, justru itu menjadi sumber petaka bagi kita manusia. Hati-hati dengan lisan. Kalau tidak hati-hati memanfaatkan lisan, justru lisan itu akan mencelakakan kita. Cukuplah ucapan Nabi SAW membuat kita mengerti betapa bahayanya lisan itu. Nabi SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Nabi ingatkan kita, sesungguhnya ada seseorang yang mengatakan satu perkataan dan ia tidak memperhatikan perkataannya itu, la yatabayyanu fiha, tidak memperhatikan kata yang diucap itu, tidak diperhatikan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tidak memperhatikan baik dan atau buruknya ucapannya itu, tidak memperhatikan manfaat atau mudarat ucapan itu. Dan rata-rata orang berbicara tentu luput dari perhatian ucapan-ucapan itu. Padahal kita mesti ingat, karena Allah ingatkan kita, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak satu kata pun yang diucap melainkan ada raqib dan atid yang mencatat ucapan kita itu. Wa inna alaikum lahafidhin, sungguh ada bersama kalian itu malaikat-malaikat yang mengawasi kalian, memperhatikan kalian. Kiraman, mereka hamba Allah yang mulia. Katibin, dan mencatat apapun ucapan dan perbuatan kalian. Karena tidak diperhatikan satu kata yang diucap itu, kata Nabi apa? Yazillu biha finnar, maka tergelincir, terperosoklah orang itu masuk ke dalam neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib, yang dalamnya jahannam itu lebih dari jarak timur dan barat, saking dalamnya.
Bahkan Nabi memberikan gambaran, andai sebongkah batu besar digelindingkan dari tepi jahanam, dia langsung jatuh ke bawah. 70 tahun kata Nabi, belumlah sampai itu batu ke dasar jahannam, wal iyadu billah. Oleh karena itu Al-Imam As-Sayyid Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi rahimahullah di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, beliau mengatakan, i'lam anna khataral lisani azimun. Ketahuilah, i'lam itu artinya alaika bil ilmi, kau meski mengerti, artinya jangan sampai tidak mengerti. Itu mana kata i'lam, alaika bil ilmi, kau meski tahu. Anna khataral lisani azimun, bahwa petaka, bencana, musibah yang ditimbulkan oleh lisan sangat dahsyat. Wala najata minhu, sehingga seseorang tidak akan bisa selamat dari keburukan lisannya, illa bin nutqi bil khair, kecuali dengan mengatakan perkataan yang baik. Awis sumtu, atau dia diam. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Apa itu as-sadid? Apa itu as-sadad? Imam Nawawi mengatakan as-sadadu al-isabah, baik, benar dan tepat. Bahkan Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapapun yang merasa diri beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, falyaqul khairan, dalam mengucapkan ucapan yang baik, aw liyasmut, atau diam. Imam Nawawi mengatakan, andai sesuatu yang kita ingin ucapkan itu ternyata lebih besar mudaratnya, lebih banyak keburukannya ketimbang manfaat dan kebaikannya, wajib diam, haram berbicara. Bahkan andai ucapan yang kita akan ucapkan itu sama dalam kebaikan dan keburukannya, sama manfaat dan mudaratnya, maka tidak perlu diucapkan karena sia-sia. Sampai kita yakin apa yang kita ucapkan itu lebih besar manfaatnya, lebih banyak kebaikannya, maka ucapkan kalimat itu. Nabi SAW seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, beliau mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak istiqamah, tidak baik iman seseorang sampai baik hati orang itu. Jadi ukurannya baiknya iman itu ditandai dengan baiknya hati. Kenapa? Karena hati itu merupakan maqarrul iman, tempat bersemayamnya iman. Iman itu di hati, bukan di lisan. Ingat, iman itu di hati, bukan di lisan. Maka Rasul ingatkan kita, ya ma'syara man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu fi qalbi. Hai orang-orang yang merasa beriman, mengaku beriman dengan lisannya, sedang iman belumlah masuk ke dalam hatinya. La tasubbul muslimin. Apa kata Nabi? La tasubbul muslimin. Jangan kalian menghina, mencela sesama muslim. Itu ucapan Nabi. Jadi kalau kita masih sering mencela saudara kita sesama muslim, itu sudah mengisyaratkan iman kita baru sebatas di lisan, belum di hati. Apalagi Rasulullah ingatkan dalam banyak riwayat, laisal mu'min, bukanlah karakter dan sifat orang beriman, bitta'an, yang senang menuduh, senang memfitnah, walal la'an, bukan pula yang senang melaknat, mencela, menghina, walal fakhish, tidak pula sifat orang beriman senang berbuat keji.
berbuat maksiat. Walal badhi, apa itu badha'ah? Kasar dan kotor mulutnya, tutur katanya, bukan orang beriman. Ini ucapan Nabi, jangan kita bantah ya. Maka benar Rasulullah mengatakan tidak akan baik iman seseorang walau ia mengaku beriman sampai baik hatinya. Kita merenung, hati saya ini baik nggak ya? Coba Bapak tanyakan diri sendiri, baik nggak hati saya? Kalau baik, iman kita berarti baik. Nah, untuk mengetahui bagaimana hati kita baik atau tidak, Rasulullah mengatakan, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak akan baik hati seseorang sampai baik pula ucapan dan tutur katanya. Coba lihat kalimat yang kita ucapkan kepada siapapun. Kalau kita lagi mencintai seseorang, memang kata-kata indah ya yang muncul dari mulut kita, ya enggak? Sanjungan, pujian ya. Tapi kalau kita benci sama orang, itu ukurannya. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, satu di antara tiga yang memuliakanmu adalah qaulu haqqin inda man yukhafu wa yurja, mengatakan perkataan yang benar, yang baik kepada orang yang kau cintai dan atau orang yang kau takuti, atau orang yang kita benci, harus tetap baik. Ini kalau sudah benci, Masya Allah gitu. Tapi begitulah sifat manusia ya. Itulah sifat manusia. Bahkan Imam Syafi'i juga mengatakan kalimat yang terkenal, beliau mengucapkan, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah kama an aina sukhti tubdil masawiyah. Bila memandang seseorang dengan penuh kasih sayang, maka semuanya nampak indah adanya. Tapi kalau melihat orang dengan penuh kebencian, semuanya buruk yang nampak adanya. Masya Allah, harus adil dong. Maka Allah perintahkan kita adil dalam ucapan, dalam perbuatan, adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, jangan kebencianmu kepada sesuatu kaum, kepada seseorang membuat kau berlaku tidak adil. I'dilu, adillah, wa aqrabu littaqwa, adil mendekatkanmu kepada takwa. Pertanyaan lagi, adilkah kita kepada diri kita sendiri? Kalau salah ya salah, benar-benar adil namanya. Jangan apapun yang kita lakukan benar semuanya, nggak pernah salah. Tidak. Apa yang lakukan salah, nggak mungkin benar, nggak adil ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah menasihatinya, kuffa 'alaika hadza. Masya Allah, setelah menjelaskan serangkaian ibadah, kebaikan-kebaikan, Rasulullah menasihati Mu'adz bin Jabal, kuffa 'alaika hadza, jagalah lisanmu dengan baik. Jaga lisanmu dengan baik, kata Nabi. Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, anu akhadu bima naqul. Wahai Rasulullah, apa iya hanya dengan lisan yang dengannya kami berkata, berbicara, kami diadab oleh Allah? Lantas di mana ibadah kami? Salat, puasa, zakat, infak, sedekah kami di mana? Masa dengan lisan saja kita diadab oleh Allah? Apa penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ya ibna Jabal, hai Mu'adz bin Jabal, wa hal yukabbun nasu finnar ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim. Bukankah seseorang itu dicampakkan ke dalam neraka, tertelungkup ia di atas wajahnya? Semua itu merupakan hasaid, buah dan akibat perbuatan lisannya. Masya Allah. Maka dosa yang paling banyak adalah ditimbulkan oleh lisan.
Yang kedua, tangan. Maka Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik keislamannya adalah apabila saudara muslimnya, bahkan asli dikatakan manusia umumnya, selamat dan merasa aman dari keburukan lisan dan tangannya. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabi al-jalil, orang yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menasihati dirinya, dan memang kita harus banyak menasihati diri kita ya. Banyak introspeksi, tengok ke dalam gitu ya. Lihat diri kita. Kita jadi ingat ucapan Luqman Al-Hakim yang menasihati anaknya. Ya bunayya ittaqillah, anakku bertakwalah kau kepada Allah. Wala turin nasa bi annaka takshahu liyukrimuka bidzalik wa qalbuka fajir. Namun jangan kau tampakkan dirimu di depan manusia seakan kau orang yang paling sempurna ketakwaanmu kepada Allah, seolah kau adalah orang yang takut kepada Allah, hanya sekedar supaya mereka memuliakanmu dengan kepura-puraanmu itu. Wa qalbuka fajir, sedangkan hatimu penuh dosa dan nista. Apa artinya? Kita harus banyak melihat diri kita sendiri, perhatikan diri kita sendiri, amalkan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Orang beriman, perhatikan dirimu, tengok diri kita, perhatikan hati dan lisan kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, ya lisan, wahai lisanku, qul khairan taghnam, katakan perkataan yang baik saja, kau akan beruntung. Waskut an syarrin taslam, dan diamlah engkau dari perkataan yang buruk, kau akan selamat. Min qabli an tandam, sebelum kau nanti menyesal. Bahkan dalam hadis lain dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya, Rasulullah ingatkan kita, Masya Allah, jelas nasihat Nabi itu, jelas nasihat Nabi itu. Beliau mengatakan, wala takallam bikalamin ta'tadiru minhu, jangan engkau mengatakan perkataan yang karenanya kau merasa bersalah dan meminta maaf untuknya. Jangan ya, kalau sekali mungkin kita khilaf, jangan seringkali begitu, asal ngomong heboh gaduh baru oh begitu bukan maksudnya, bukan begitu maksudnya. Jangan, kata Nabi. Merasa bersalah saja nggak boleh karena keseringan salah begitu. Pakai dikasih takwilnya, oh bukan begitu maksud saya. Apa maksudnya kalau bukan itu? Orang itu hanya memahami dari ucapan yang kita ucap. Jadi jangan mengatakan perkataan kata Nabi yang karenanya engkau merasa bersalah dan kemudian minta maaf. Itu saja benar. Tapi kalau keseringan menjadi salah. Udah salah ngomong, nggak merasa bersalah, nah itu lebih jelek lagi itu. Karena tidak mungkin seorang mukmin, kata Nabi, terperosok dalam satu lubang yang sama dua kali. Salah ucap, namanya manusia, khilaf. Jangan ulangi lagi kesalahan dong. Rasul mengatakan, la yaldaghul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Tidak boleh seorang mukmin jatuh dalam satu lubang yang sama dua kali. Ambil pelajaran. Maka diam itu sifat yang bijak. Diamlah dari perkataan yang buruk, taslam, kau akan selamat. Apa keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh lisan? Al-Muallif rahimahullah ta'ala mengatakan, yang pertama, bencana musibah yang ditimbulkan karena lisan yang tidak terjaga adalah al-kalamu fima la ya'ni, yaitu mengatakan perkataan yang tidak berguna. Ya,
Jangankan perkataan yang berbahaya, mengatakan perkataan yang tidak berguna saja nggak perlu itu. Kenapa? Karena waktu itu merupakan ra'sumal, merupakan modal. Satu hari diberi kita waktu Allah sama 24 jam. Pakai istirahat 8 jam, 16 jam. Dengan waktu 16 jam, mungkin orang dapat keuntungan. Di antara dengan perbuatan lisannya, ucapan-ucapannya itu. Tapi mungkin juga dengan waktu yang sama, orang celaka dan hina karena lisannya. Beliau mengatakan, i'lam anna ra'sa malil abdi awqatuh. Ketahuilah bahwa modal utama seorang hamba itu adalah ya waktu yang dimiliki. Waktu. Jadi bicara hidup itu bicara waktu. Hidup adalah kesempatan. Waktu yang singkat, kesempatan yang terbatas. Orang yang sudah meninggal habis waktunya. Kita masih punya waktu. Lah waktu itu rasumal, modal. Dan seperti yang kita tahu bahwa memang setiap pedagang butuh modal, enak. Butuh modal. Tapi keberuntungan, keberhasilan seorang pedagang tidak serta-merta ditentukan oleh modal. Jangan berpikir kalau modalnya besar pasti beruntung, belum tentu. Justru keberhasilan ditentukan oleh kepiawaian dalam bertransaksi. Kejelian membidik peluang kesempatan untuk bertransaksi, itu yang membuat orang itu beruntung. Bukan sudah modal besar. Ada orang punya modal besar, nggak cakap dalam berdagang, habis dagang itu modalnya itu. Ada orang modalnya pas-pasan, tapi pinter dia berusaha berdagang, berkembang hasilnya itu. Bicara waktu sama, waktu semua orang itu sama. Ahli ibadah sama waktunya, ahli maksiat sama. Tapi yang satu beruntung, yang satu rugi gimana? Jadi siapapun kita, kata beliau, kalau menyadari bahwa waktu yang dimiliki adalah ra'su malihi, itu merupakan modal untuknya, maka tidaklah akan ia pergunakan waktu-waktu itu illa ma yu'nihi, kecuali untuk sesuatu yang bermanfaat baginya. Jadi dengan menggunakan waktu tadi, dia menyimpan kebaikan-kebaikan. Masya Allah, membaca satu huruf Al-Quran, kata Nabi, satu kebaikan. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Kata Nabi, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Alif itu satu huruf, mim satu huruf, lam satu, mim satu huruf. Jadi kalau 3 huruf alif lam mim itu 3 huruf, 3 kebaikan kali 10. Masya Allah, tersimpanlah 30 kebaikan. Nah, itu menyemangati kita. Bolehlah sekali-kali baca Al-Quran. Udah selesai? Udah. Coba dihitung berapa huruf, kalikan 10. Kita sudah invest kebaikan untuk akhirat kita nanti. Nyimpen, Pak. Masya Allah gitu. Jadi itu simpanan untuk nanti didapatkan di akhirat. Oleh karena itu Nabi kita SAW mengingatkan kita, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Masya Allah, indah ucapan Nabi ini. Min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah tarkuhu mala ya'nihi, ia mau dan mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ini juga disebut istilah zuhud. Kalau antum ditanya apa itu zuhud ini, apa artinya zuhud ini? Jangan diartikan zuhud itu nggak doyan makan, enggak, tetap makan dia. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau orang nggak mau makan roti, nggak mau makan nasi, nggak mau makan daging, nggak mau pakaian yang bagus, compang-camping, dibilang zuhud? Bukan. Tetapi itu merupakan kebodohan terhadap syariat. Oh, Allah boleh kita makan kok. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, makanlah yang di bumi ini selama itu halal dan thayyib. Ayat yang lain Allah mengatakan kulu washrabu, makanlah, minumlah, wala
rifu. Yang dilarang bukan makan minumnya, tapi al-israf, berlebihan. Sebatas tidak berlebihan, nggak ada masalah. Rasul juga makan kok. Jadi orang yang tidak mau memberikan kebutuhan jasadiyahnya, jasadnya dengan alasan itu zuhud, bukan. Itu bukan zuhud, tapi jahalah ani syar'i, kebenaran terhadap syariat. Lantas apa itu zuhud? Apa itu zuhud? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menukil penjelasan gurunya Syekhul Islam rahimahullah. Beliau mengatakan az-zuhdu, zuhud ialah tarku ma la yanfa'u fil akhirati. Sederhana tak definisinya? Apa itu zuhud? Tarku ma la yanfa'u fil akhirati, yaitu meninggalkan sesuatu apapun, perkataan, perbuatan yang tidak bermanfaat di akhirat. Berarti orang zuhud itu ngerti ada akhirat setelah dunia. Dia sadar betul ada pertanggungjawaban amal setelah kita beramal. Jadi sekarang dia bisa memilih dan memilah mana yang bermanfaat dilakukan, ini tidak dihindari. Jangankan yang mudarat, yang mencelakakan, qillatul faidati, amal yang sedikit faidahnya ditinggalkan, dia mencari yang banyak faidahnya. Antum pernah nggak merenung kenapa Rasulullah suka ditanya sahabat, ayyul amali afdalu, ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Apa sih mana afdal itu? Apa mana afdal? Apa itu afdaliyah? Afdal itu artinya kelipatan kebaikan-kebaikan. Amalnya sama tapi berlipat-lipat kebaikannya. Jadi mereka mengejar kelipatan kebaikan itu. Amalnya sama tapi berlipat-lipat pahalanya. Itu dikejar sahabat. Kenapa? Karena mereka sadar waktu terbatas, kesempatan terbatas. Yang dikejar adalah kelipatan-kelipatan kebaikan. Contoh, sholat di rumah sendiri, yang penting saya sholat bener, sah, dapat 1. Jalan ke masjid, sholat berjamaah berapa? 27 kali lipat. Antum pilih yang mana? Sama syarat rukunnya, sama pelaksanaannya, sama bacanya. Kalau dikerjakan di rumah dapat 1. Itu pun kalau benar sholatnya. Kalau di masjid 27 kali lipat. Antum pilih yang mana? Di rumah aja, yang penting sholat, begitu ya. Sekarang kita kasih gambaran yang lain. Mengerjakan satu pekerjaan upahnya 1 juta, tapi dalam kondisi tertentu, keadaan tertentu, pekerjaannya sama, digaji 27 juta. Bapak pilih yang mana? Pasti pilih 27 juta, ngerti duitnya enggak? Kalau Fala nggak ngerti itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud ingatkan kita. Dalam riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Abdullah mengatakan, man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman, siapa yang senang hatinya, gembira hatinya saat bertemu ia dengan Allah. Kapan? Di hari kematiannya. Musliman, dalam keadaan muslim. Seperti pesan Allah kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semua kita berharap kapanpun Allah takdirkan kita kembali kepada Allah menjadi seorang muslim yang kafah, sempurna dalam tunduk patuh kepada Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Abdullah mengatakan, falyuhafidh ala haula'is salawat, hendaknya ia menjaga salat-salat 5 waktunya, haitsu yunada bihinna, yang untuknya dikumandangkan azan. Salat 5 waktu, ada azan di situ. Subuh, zuhur, asar, maghrib, ada azan. Salat duha nggak pakai azan. Salat rawatib nggak pakai azan. Salat tahajud nggak pakai azan. Jaga, kata Abdullah, salat 5 waktu yang untuknya dikumandangkan azan. Saya suka mengatakan nasihat diri saya sendiri dan kita semua, belajarlah kita menikmati kumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nikmati azan itu. Bukan semata merdunya suara muadzin,
Itu hanya pemberitahuan waktu sholat telah tiba. Berarti kita diberi kesempatan lagi dan lagi sujud di depan Allah, bermunajat kepada Allah. Nikmati momentum seperti itu. Karena kalau tidak, coba antum tengok ujung surat Ibrahim. Masya Allah, satu di antara yang disesali orang sudah mati adalah adzan ini. Allah berfirman, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab. Sampaikan peringatan kepada manusia tentang suatu hari ketika azab meliputi mereka, azab menimpa mereka. Fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang zalim itu, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Rabb, ya Allah, tangguhkanlah kematian kami dalam waktu yang singkat saja, sekejap saja. Minta apa? Minta takhir, ditangguhkan kematian untuk mereka. Apa yang mereka inginkan? Nujib da'wataka, supaya kami bisa memenuhi seruanmu, memenuhi panggilanmu. Padahal sebelum mati itu orang dengar panggilan dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya bila Allah dan Rasul menyeru kalian untuk sesuatu menghidupkan kalian. Yuhyikum itu yang menghidupkan kalian. Ulama mufassir mengatakan ay yus'idukum, sesuatu yang membahagiakan kalian. Jadi semua surat Allah Rasul itu pasti membuat kita bahagia, bukan mencelakakan. Nggak didengar, nggak mau dipenuhi. Nanti kalau udah mati baru tahu. Tangguhkan kematian kami ya Rabb, walaupun dalam waktu yang sekejap saja, agar kami bisa memenuhi panggilanmu, memenuhi seruanmu. Wa nattabi'ir rusul, dan kami bisa mengikuti Rasul. Dulu diajak belajar sunnah, mengenal sunnah, mengamalkan sunnah, nggak tertarik sama sekali. Nggak usah heran, memang begitulah yang terjadi. Abdullah bin Abbas pernah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa nanti seorang muslim mengajak saudara muslimnya, halumma ila sunnah, mari kita mempelajari sunnah, mari kita mengamalkan sunnah, kita mendakwakan sunnah. Apa dia menjawab? Wa mas sunnatu, apaan tuh sunnah? Masya Allah, perkataan pujangga, perkataan filsafat, apal betul itu. Aristoteles mengatakan apa, Sigmund Freud mengatakan apa, bahkan Karl Marx mengatakan apa, apal dia. Tapi ucapan Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak kenal, firman Allah tidak kenal dia. Masya Allah. Jadi kalau sudah mati datang, orang mengatakan wa nattabi'ir rusul, agar kami bisa mengikuti Rasul. Bahkan sudah di neraka pun buah akibat kekufuran mereka, apa mereka mengatakan? Ya laitana ata'na Allah wa ata'nar Rasul. Duhai alangkah untungnya andai kami dulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Lah dulu diajak apa? Disampaikan apa kalau bukan untuk taat kepada Allah dan Rasul? Abdullah kemudian mengatakan, fa inna Allah ta'ala anzala ala nabiyyikum sunanal huda. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turunkan untuk Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Ada dua kata, sunan dan huda. Sunan itu amal yang dibiasakan. Jadi apapun amal yang kita ulang-ulang namanya sunnah. Jadi sunnah itu nggak identik dengan baik, kecuali kalau diidhofakan kepada Nabi. Sunnah Rasul pasti baik, tapi sekedar sunnah enggak. Sunnah itu kebiasaan. Maka Rasulullah mengatakan, la tatba'unna sunana man kana qablakum, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang dahulu sebelum kalian. Yang kedua huda. Apa itu huda? Petunjuk. Jadi amal yang bila kita biasakan itu amal menunjukkan kita di atas petunjuk, di atas kebenaran. Wa innahunna min sunanil huda, memenuhi panggilan azan, datang ke masjid, sholat berjamaah dengan saudara-saudara muslim,
itu merupakan sunanul huda. Walau annakum sallaitum fi buyutikum, andai kalian salat di rumah masing-masing kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif, sebagian orang demen salat di rumah. Antum lihat masjid antum ini, masya Allah. Saya lupa sejak kapan saya ngajar di sini. Saya masih ingat musolanya kecil. Kalau hujan tampia, saya ingat di sini. Berapa letih lelah tubuh antum untuk membangun masjid, berapa dana antum butuhkan. Ini masjid sudah jadi, megah begitu, kadang-kadang nggak kepikiran ke masjid lagi. Udah, yang penting saya punya andil bangun masjid, nanti masuk surga. Untuk siapa antum bangun masjid ini? Jangan lupa ucapan Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid, kata Nabi, kalau kalian melihat seseorang yang membiasakan datang ke masjid, sering kita jumpa di masjid, duduk di masjid, berdiri di shaf yang sama di masjid dalam sholat berjamaah, fashhadu lahu bil iman, kata Nabi, saksikan dialah orang yang beriman. Kenapa? Fa inna Allah ta'ala yaqul, karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah, siapa? Man amana billah wal yawmil akhir, sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman. Gak usah dibantah. Kita suka bantah masalahnya, walaupun aku gak pernah ke masjid, aku juga orang beriman, suka bantah gitu loh. Kecerdasan kita tuh pakai untuk memahami ayat, memahami hadis, sesuaikan dengan apa petunjuk Allah dan Rasulnya, dibantah. La taraktum sunnatan nabiyikum, kalau kamu sholat di rumah masing-masing, kamu sudah tinggalkan sunnah Nabi kalian. Walau annakum taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum, kalau sengaja kau tinggalkan sunnah nabimu, kau sesat, salah jalan hidupmu itu. Walaqad ra'aituna, sungguh aku pernah memperhatikan kami, aku itu maksudnya Abdullah bin Mas'ud, kami itu para sahabat, aku memperhatikan kami para sahabat Nabi. Tidak ada seorang pun yang dengan sengaja tanpa udzur tidak sholat ke masjid, gak ada. Illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali ia adalah orang munafik yang jelas-jelas kemunafikannya. Aku pernah melihat seseorang laki-laki di antara sahabat Nabi dipapah oleh dua laki di kanan kirinya karena dia sakit, untuk berjalan ke masjid. La ilaha illallah. Ada orang sakit, artinya terikat di masjid, minta dipapah untuk berdiri saf salat. Masya Allah, saking mulianya jalan ke masjid. Ikhwani fillah, sementara sampai di poin ini yang kita bahas belum selesai, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita untuk istiqomah meniti jalan yang Allah tunjukkan di depan kita, jalan yang mengantarkan kita meraih keberhasilan, kesuksesan. Walaupun jalan itu tidak mudah untuk kita lalui, butuh kesabaran. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan